Saya juga pernah yang namanya rumah dilelang sebanyak 3 kali. Namun alhamdulillah bisa lewat dan nggak ada pembelinya. Padahal ada sekitar 30 orang yang datang ke rumah saya dan mereka semua nggak jadi beli. Padahal rumah saya di bawah pasaran. Nah pada saat itu rumah saya di pasaran di angka 1 miliar lebih ya. Namun pihak pemberi utang menjual rumah saya di 400 jutaan aja. Tapi ini pertanyaannya, kenapa orang-orang nggak jadi beli rumah saya? Padahal rumahnya udah murah banget kan? Dan secara logika mungkin harusnya ada yang mau beli rumah saya. Nah, pada dasarnya karena kita tahu yang namanya pengetahuan. Ternyata lelang itu walaupun mereka udah beli rumah kita, namun kalau rumah itu masih diakuisisi oleh pemilik sebelumnya maupun orang lain, kita tetap wajib untuk memperkuat kepemilikan, harus menggugat orang tersebut agar keluar dari aset milik kita. Nah, gini nih masalahnya. Jadi kalau misalkan ke rumah kita mau dilelang, usahakan jangan pergi dari aset tersebut. Tetap ikhtiar jual rumah tersebut agar Allah Subhanahu wa taala juga lihat seberapa serius kita ingin menyelesaikan masalah utang ini. Kalau memang kita ingin selesai utang, ya kita jual aset, wajar. Nanti kalau misalnya kita udah punya rezeki lagi, kita bisa beli lagi secara tunai. Caranya ntar kita bahas di video berikutnya ya. Kalau misalkan kita masih berkedudukan di situ, para peserta lelang akan berpikir ulang. Kalau misalkan saya beli rumah itu, walaupun murah, nanti saya harus gugat lagi dong. Karena gitu hukumnya. Setelah dia bayar, kayak rumah saya harganya 400 jutaan, anggaplah dia beli di 500 juta dan dapat sertifikat tetap balik nama ke nama orang tersebut. Selanjutnya, untuk bisa benar-benar mengakuisisi rumah saya, dia harus menggugat saya. Nah, menggugat itu yang pertama butuh waktu, butuh biaya, dan juga nggak tahu nih menang apa enggak. Karena apa? Saya sendiri juga udah punya beberapa bukti bahwa saya sebagai nasabah bukan nasabah yang nggak kooperatif. Saya beberapa kali menyurati pihak bank ingin bayar sekian karena ada masalah ini, ingin membayar sekian karena ada masalah ini. Dan saya memberikan beberapa opsi kepada pihak bank dan saya tulis kepada pihak bank bahwa saya sebenarnya masih ingin bayar, namun saya ada kendala seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, pihak bank atau pemberi utang ini yang nggak mau nerima uang saya. Jadi secara bukti saya cukup kuat bahwa saya benar-benar pingin menyelesaikan masalah-masalah saya ini. Jadi para peserta lelang yang tadi mau beli rumah saya akhirnya mengundurin diri. Walaupun mereka ada juga yang kerja di notaris, ada juga yang pemilik notaris, bahkan ada yang anggota DPD apa DPRD gitu. Pingin beli rumah saya tadinya, udah ngobrol tapi akhirnya mundur juga. Karena apa? Mereka tahu resiko di balik lelang ini. Kecuali kalau saya mau menerima uang kerohiman. Alhamdulillah di akhir 2023 saya dapat solusi.